Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan menjelaskan cara mencari titik-titik kritis menggunakan turunan pertama dan diuji menggunakan uji turunan kedua. Nah, sebelumnya kan di video yang pertama saya sudah menjelaskan cara mencari titik kritis menggunakan turunan pertama. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya. Sekarang kita lanjut aja. Nah, karena kita menggunakan aplikasi Maple, sebaiknya agar lebih mudah kita harus mencari grafiknya dulu agar lebih mudah. Caranya dengan ke menu tools, lalu pilih tutors. Nah, kita pilih yang kalkulus 5 variabel, lalu ke curve analysis. Nah, di sini kita langsung aja masukkan fungsinya ya. Nah, untuk batasnya kita akan pakai min 2pi dan 2pi. Lalu di sini kita pilih concave out. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat ini tuh melengkungnya ke atas atau melengkung ke bawah. Selanjutnya kita close aja. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencari titik stasioner. Kita tulis ulang fungsinya. Selanjutnya kita langsung mencari turunan pertama. Masih ingat kan? Kita pilih aja di menu kalkulus. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik pemisah. F aksen X sama dengan 0x. Nah, di sini kan ada yang beda nih ya, root of. Nah, di sini kita akan mencari titik pemisah menggunakan solusi root of. Caranya adalah mencari nilai C terlebih dahulu. Nah, selanjutnya all false. Nah, untuk yang masih bingung, all false ini apa? All false ini adalah perintah untuk memunculkan semua nilai C. Jadi untuk nilai C ini tuh kita munculkan dengan menggunakan rumus all false. Nah, selanjutnya kita akan mengubah hasil nilai C ini menjadi bilangan desimal. Caranya dengan menggunakan rumus eval persen. Nah, langsung otomatis keluar hasil desimalnya. Jadi terdapat 3 buah nilai C yang memenuhi persamaan. C1 dapat 0, C2 kita dapat, hasilnya kita copy aja langsung ya. Dan C3 kita dapat hasilnya nih. Nah, di sini kita langsung akan menguji menggunakan turunan kedua. Ini sebaiknya kita hapus di angka 5%. Nah, sekarang kita akan menguji urunan kedua. Di sini kita akan memahami dulu ya. Misalkan X sama dengan C adalah titik stasioner untuk Fx. Fungsi Fx punya turunan kedua. Nah, selanjutnya kita sini punya dua syarat ya. Jadi syarat yang pertama itu jika
kedua F ini lebih besar daripada 0, maka fungsi cekung ke atas. Nah, maka X sama dengan C adalah titik minimum lokal dengan FC adalah minimum lokalnya. Nah, dan syarat kedua jika turunan kedua dari F C lebih kecil dari 0, maka fungsi cekung ke bawah. Maka X sama dengan C adalah titik maksimum lokal dengan FC adalah maksimum lokalnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan menguji turunan kedua ya. Nah, di sini kita udah ada nih ya di menunya, langsung kita klik lalu kita enter. Nah, di sini langsung hasilnya langsung sudah ada ya, otomatis. Selanjutnya kita akan mencari sekarang kita akan mensubstitusikan titik pemisah yang tadi kita dapatkan dari cara menggunakan solusi root of. Nah, kita langsung aja klik ini, lalu kita masukkan X nya dengan 0. Nah, kita mendapatkan hasil 2. Selanjutnya kita akan memasukkan titik pemisah ke dalam fungsi pertama. Kita hapus bagian aksennya, lalu kita masukkan X nya. Nah, selanjutnya kita dapat hasilnya ya. Jadi F turunan kedua dari 0 adalah 2. Nah, 2 itu lebih besar daripada 0. Berarti titik X sama dengan 0 adalah titik minimum lokalnya dengan nilai minimum lokal F0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik pemisah yang kedua. Kita tekan lagi fungsinya, lalu kita ganti ininya dengan yang ini tadi, yang kedua. Kita masuk enter. Selanjutnya kita masukkan fungsi yang pertama. Kita masukkan lagi X nya, kita enter. Nah, ini kita langsung dapat hasilnya F turunan kedua, fungsi turunan kedua dari ini sama dengan negatif kita copy aja biar cepet ya. Nah, karena ini lebih kecil daripada 0, berarti kita akan lanjutkan yang tadi ya. Jadi hasilnya itu fungsi turunan kedua dari 2, sekian adalah hasilnya negatif 2, sekian. Berarti ini menunjukkan
angka ini lebih kecil daripada 0, berarti di titik X 2, sekian adalah titik maksimum lokal dengan nilai maksimum lokal fungsi 2, sekian adalah hasilnya 1, sekian. Nah, selanjutnya kita akan ke yang titik pemisah yang ketiga. Nah, kita langsung aja masukkan fungsinya. Kita ganti X-nya dengan nilai titik pemisah yang ketiga. Kita kopikan saja, langsung tambah. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi yang pertamanya ya. Sini kita akan hapus aja f-aksennya dan ganti nilai X-nya. Nah, kita di sini juga sama ya hasilnya dengan yang tadi. Jadi kita akan samakan saja untuk pengertian jawabannya. Nah, di sini kita sudah selesai. Sekarang kita akan membuktikan apakah ini benar atau tidak. Yang pertama kita akan membuktikan yang 0 dulu ya. Nah, di sini tertuliskan fungsi turunan kedua dari 0 adalah 2. 2 itu lebih besar dari 0, berarti titik X sama dengan 0 adalah titik minimum lokal dengan nilai minimum lokal fungsi 0 sama dengan 0. Nah, kita lihat syaratnya. Berarti syarat yang pertama, jika fungsi turunan kedua dari C lebih besar dari 0, maka fungsi akan cekung ke atas. Berarti fungsi ini akan cekung ke atas pada titik 0. Kita lihat ya, pada titik 0 fungsi akan cekung ke atas. Nah, terbukti ya, pada titik 0 fungsi cekung ke atas. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua. Titik pemisah yang kedua, 2, sekian. Di sini tertuliskan hasilnya adalah negatif, maka hasilnya lebih kecil daripada 2. Kita lihat syarat yang kedua. Jika fungsi turunan kedua dari C lebih kecil daripada 0 atau kurang daripada 0, maka fungsi akan cekung ke bawah. Kita lihat fungsi akan cekung ke bawah pada titik 2, sekian. Nah, 2, sekian pi lah ya. Pi 2pi ini cekung ke bawah. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, negatif 2. Pada titik negatif 2 ini sama kayak tadi kan, lebih kecil daripada 0, berarti fungsi akan cekung ke bawah. Nah, betul ya, fungsi cekung ke bawah. Nah, jadi segitu aja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjelaskan menggunakan cara manual. Untuk fungsi X sin X, pertama kita harus mencari titik stasioner dengan cara turunan pertama itu sama dengan 0. Turunan pertama dari X sin X adalah sin X ditambah X cos X. Kemudian kita mencari titik stasioner dengan cara seperti ini. Nilai X yang memenuhi F aksen X sama dengan 0 itu adalah 0, min 2,02 dan 2,02. Kemudian pada soal dijelaskan titik ujung fungsi tersebut adalah min 2pi, 2pi. Nah, setelah mengetahui titik ini, kita masukkan titik X ini kepada soal. Soalnya itu adalah X sin X. Untuk X bernilai 0, maka 0 dikalikan dengan sin 0, itu adalah 0. Kemudian seterusnya. Nah, kemudian kita lihat nilainya ini sama dengan 0 dan ini lebih besar daripada 0. Maka F0 itu menjadi nilai minimum dan F min 2,02 dan 2,02 itu hasilnya lebih besar sama dengan 0. Maka nilainya menjadi nilai maksimum. Kemudian kita uji menggunakan turunan kedua fungsi. Turunan kedua dari X sin X itu adalah 2 cos X min X sin X. Nah, setelah kita mengetahui turunan kedua dari fungsi tersebut, kita masukkan kembali nilai X yang sudah diketahui tadi. Seperti ini. Untuk nilai X sama dengan 0 itu nilainya 2. Untuk
X-nya min 2,02 nilainya min 2,687. Begitu juga untuk nilai X 2,02 itu nilainya min 2,687. Kemudian kita lihat pada syarat, jika turunan pertama lebih besar sama dengan 0, maka itu akan menjadi nilai minimum lokal. Dan jika f aksen X hasilnya lebih kecil daripada 0, maka itu akan menjadi nilai maksimum lokal. Jadi nilainya berkebalikan dengan turunan pertama yang tadi sudah diuji. Seperti itu.